Mengawali aktivitas pagi, saya berangkat dari rumah menuju tempat tugas di UPTD SDN 8 Cugeneneng. Menempuh perjalanan sekitar 20 km dengan waktu sekitar 45 menit melewati jalan berlubang dan hampir tidak beraspal merupakan rutinitas saya setiap hari selama kurang lebih 13 tahun. Terkadang badan ini terasa lelah, terlebih harus meninggalkan buah hati dan membiarkannya untuk tumbuh mandiri di usianya yang sangat belia. Namun ada harapan, ada asa yang harus dibangun. Dapat datang lebih awal dan menyambut kehadiran murid-murid, serta memberikan senyuman hangat untuk mereka adalah suatu kebanggaan dan kebahagiaan yang tiada terkira bagi saya. Ada hal yang mengusik batin dan pemikiran ini, bukan karena lelahnya perjalanan dan bukan jarak tempuh. Pemandangan anak-anak membeli dan mengkonsumsi mie instan, minum minuman kemasan menjadi kebiasaan yang hampir dilakukan mereka pada pagi hari. Selain itu, sering dijumpai murid yang terlambat masuk sekolah. Alasannya bermacam-macam, dari bangun kesiangan karena tidurnya kemalaman, mengikuti aktivitas malam bersama orang tuanya, dan juga aktivitas lainnya. Hal ini diperparah dengan kondisi murid yang tampak murung, lemas, dan kurang bergairah. Alasannya karena mereka tidak sarapan pagi. Hampir dari separuh murid kelas 4 yang ditanya apakah mereka sarapan, jawabannya tidak. Alasannya beragam, misalnya karena terburu-buru atau alasan lainnya. Hal ini menjadi tantangan bagi guru mengingat UPTD SDN 8 Tegineneng belum menerima program makan bergizi gratis dari pemerintah. Kenapa dari tidak sarapan? Buru-buru, kenapa terburu-buru? Bangunnya kesiangan sama. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan program yang diluncurkan oleh pemerintah, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Meskipun sekolah sudah mengadakan sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kepada orang tua murid, juga membagikan jurnal 7 kebiasaan Indonesia tersebut, ternyata program tersebut hanya berjalan di awal-awal saja. Sebagai guru yang cukup lama bertugas di sekolah tersebut, saya mempunyai peran dan tanggung jawab yang lebih besar agar hal ini dapat diatasi. Saya menyadari 7 kebiasaan ini tidak akan bisa terrealisasi secara optimal tanpa adanya peran aktif dari orang tua murid. Karena kebiasaan tersebut dilakukan oleh murid semenjak bangun tidur hingga mereka tidur lagi. Untuk itu, saya menginisiasi sebuah program untuk membangun kemitraan dengan orang tua murid agar dapat mengoptimalkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program tersebut diberi nama Siguling, Aksi Guru Keliling. Program Siguling dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke rumah orang tua murid untuk melakukan pendampingan, monitoring, dan juga refleksi terhadap 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pada awal kegiatan Siguling, terkadang saya merasa lelah karena saya harus menjalankan agenda kunjungan yang di saat guru-guru lain beristirahat di rumah dan berkumpul bersama keluarganya. Namun, semangat dan dedikasi membangun negeri mengalahkan rasa lelah tersebut. Ibu Kepala Sekolah. Langkah awal untuk menjalankan program Siguling adalah berdiskusi dengan kepala sekolah terkait permasalahan serta solusi dan juga daya dukung untuk menjalankan program tersebut. Program ini sangat minim biaya, sehingga yang diperlukan bagi saya adalah dukungan moral dan juga kolaborasi dengan guru lain. Namun untuk itu saya mohon izin Bu untuk melaksanakan program kunjungan keliling. Mudah-mudahan dengan kunjungan keliling dengan kemitraan yang terbangun antara guru dengan orang tua murid, program kunjungan. Terima kasih Pak Wahyudi. Menurut saya program ini sangat baik dan sangat bagus untuk diterapkan di lingkungan sekolah kita, terutama ya Pak. Mengingat kalau kita melihat dari jurnal yang Bapak sampaikan barusan. Persiapan kunjungan mulai saya susun agar kegiatan Siguling dapat dilaksanakan dengan baik. Oke, stop. Assalamualaikum.
kunjungan untuk wilayah Cibamban dengan lokasi di kediaman Ibu Kasiani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini Ibu dapat berkumpul di Kegiatan kegiatannya. berupa diskusi dan tanya jawab tentang hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di UPTD SDN 8 Tegineneng. Kalau ditanya bangunnya jam berapa? Bangun Pesantren nggak gitu. sih, tidak apa tapi yang nganterinnya sih ya. Oh gitu ya, nanti kita diskusiin ya Ibu ya. Ibu-ibu terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kegiatan Siguling di wilayah Gerning Tengah. Banyak orang tua yang tidak hadir karena alasan satu hal. Kegiatan Siguling berikutnya di wilayah Gerning Barat. Orang tua murid sangat antusias mengikuti diskusi hingga selesai. Kegiatan Siguling juga dilakukan ke rumah orang tua siswa yang mengalami kesulitan dalam mengarahkan anaknya sehingga memerlukan pendampingan khusus. Demikian program Siguling dilakukan secara periodik setiap 2 minggu sekali. Kegiatan Siguling yang telah dilakukan telah berhasil dalam mengoptimalkan 3 dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di SDN 8 Tegineneng. Anak-anak dapat bangun pagi sehingga angka keterlambatan siswa 0%. Budaya makan sehat dan bergizi mulai terlihat. Anak-anak jarang membeli mie instan. Mereka lebih memilih jajanan yang sehat meskipun kantin masih menyiapkan makanan tersebut. Sebagian besar siswa sarapan sebelum berangkat sekolah. Kalaupun tidak sarapan, mereka disediakan bekal oleh orang tuanya. Kegiatan Siguling telah berdampak positif pada seluruh aspek dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Murid-murid tampak bersemangat dalam belajar karena mereka memiliki tubuh yang bugar. Peserta didik lebih memilih membawa bekal dibandingkan membeli mie instan. Peserta didik memiliki kebiasaan taat beribadah, baik di rumah maupun di sekolah. Peserta didik memiliki kebiasaan belajar di rumah dengan cara membaca buku atau aktivitas lainnya dan juga mulai tumbuh budaya gotong royong. Saya Siti Halimah, orang tua murid dari Muhammad Al-Fariji. Semenjak mengikuti program Siguling ini, saya lebih bersemangat menyiapkan sarapan pagi, mengajak anak berolahraga, seperti memiliki kebiasaan gemar belajar. Sekarang anak saya bisa tidur lebih cepat dan tidak bermain HP terus. Saya Ibu Yani, orang tua murid dari Alia Zahra. Setelah mengikuti program Siguling, saya menjadi lebih paham tentang tugas dan peran. Saya sebagai orang tua untuk membiasakan hal-hal baik untuk anak saya, dimulai dari lingkungan rumah. Sekarang anak saya lebih semangat bangun pagi, mengurangi makan mie instan, serta gemar belajar dan olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakingatul Hidayah, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 8 Tegineneng, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Saya mengenal dan bermitra dengan Bapak Wahyudi Asmoro sejak beliau bertugas di sekolah ini, sejak tahun 2011. Saya melihat beliau memiliki dedikasi yang sangat tinggi, terutama untuk memajukan sekolah. Beliau juga merupakan guru penggerak angkatan 6 dan beliau juga merupakan guru pengajar praktik angkatan 11. Program-program yang beliau prakarsai terbukti dapat merubah iklim belajar di lingkungan sekolah UPTD SD Negeri 8 Tegineneng ini. Salah satu program terbaiknya adalah program Siguling, yaitu aksi guru keliling untuk membangun kemitraan dengan orang tua murid sebagai upaya optimalisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semoga dengan program yang telah diprakarsai dan dijalankan beliau dapat menginspirasi teman-teman yang ada di sekolah ini dan juga sekolah-sekolah yang lain.